Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas studi kasus yang berkaitan dengan atau estimasi parameternya akan kita cari dengan menggunakan metode MLE yang kemudian akan kita komputasikan menggunakan R. Seperti yang kita tahu pada video yang sebelumnya, jika kita mempunyai sebuah distribusi, kemudian kita ingin mencari estimasi dari parameter-parameternya, maka kita dapat menggunakan metode MLE ini. Dengan cara, yaitu langkah pertama, kita menentukan dulu fungsi likelihood-nya. Setelah itu, langkah kedua adalah kita mencari atau menentukan fungsi log likelihood. Dari fungsi log likelihood ini, maka akan kita inputkan ke dalam R, seperti yang pada minggu lalu. Kemudian pada video ini, kita akan melihat lebih jauh bagaimana MLE ini dapat bekerja dari sebuah studi kasus. Oke, kita lihat. Nah, misalkan kita ingin memprediksi suatu penjualan tiket pada suatu acara. Nah, ini adalah histogram dari data-data tersebut. Terlihat bahwa variabel penjualan tiket ini tidak mengikuti sebuah distribusi normal. Dan bentuk dari histogramnya asimetris. Nah, jika kita ingin menggunakan fungsi linier atau model linier, maka ini akan melanggar asumsi dari regresi linier. Kemudian, cara yang populer untuk mengubah dari bentuk yang tidak normal ini menjadi normal biasanya dilakukan transformasi. Salah satunya dengan menggunakan transformasi logaritma, kemudian bisa menggunakan transformasi square root, atau juga bisa menggunakan transformasi inverse. Kemudian, setelah melakukan transformasi, diharapkan variabel ini akan berdistribusi normal. Kemudian dapat kita modelkan menggunakan regresi linier. Ini adalah contoh yang paling sederhana. Kemudian kita lihat, nah di sini setelah dilakukan transformasi log, transformasi square root, dan transformasi inverse, terlihat bahwa datanya atau data penjualan tiket kita tetap tidak mengikuti distribusi normal karena terlihat tidak mengikuti distribusi normal yang berbentuk lonceng dan juga tidak simetris. Kemudian bagaimana kita memodelkan dari data kita ini? Kita lihat. Nah, ya ini muncul pertanyaan sehingga muncul beberapa pertanyaan. Lalu bagaimana seharusnya kita memodelkan data tersebut sehingga asumsi dasar model tidak dilanggar. Asumsi yang tadi distribusi normal itu kan ternyata tidak mengikuti sebuah distribusi normal. Lalu bagaimana seharusnya kita memodelkan data ini? Kemudian bagaimana dengan memodelkan data ini dengan distribusi yang berbeda karena tadi tidak mengikuti distribusi normal. Mungkin data penjualan tiket itu akan mengikuti suatu distribusi yang berbeda selain normal. Misalkan kita sudah mempunyai distribusi data tersebut mengikuti sebuah distribusi tertentu, lalu bagaimana kita memperkirakan koefisien atau parameter dari distribusi tersebut? Bagaimana cara kita mengestimasinya? Nah, di sini MLE akan kita gunakan untuk mencari estimasi atau memperkirakan koefisien dari model kita. Kita lihat studi kasusnya. Nah, ini kita menggunakan dataset yang tadi, jumlah tiket yang terjual atau jumlah penjualan tiket yang dihitung setiap jam dari tanggal 25 Agustus 2012 hingga tanggal 25 September 2014. Di sini terlihat pada tanggal 25 Agustus 2018 pada jam ke-0 jumlah tiket yang terjual sebanyak 8. Kemudian 1 jam kemudian jumlah tiket yang terjual sebanyak 2 dan seterusnya. Dataset ini kurang lebih terdapat 18.000 row atau 18.000 record di sana. Tujuan kita ingin memprediksi jumlah tiket yang terjual setiap jam, tentunya dengan menggunakan atau mengikuti distribusi yang tergenerate dari data ini. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini histogram yang tadi. Karena tadi tidak mengikuti suatu distribusi normal, maka kita mempunyai dugaan bahwa distribusi yang cocok dengan data kita adalah distribusi Poisson atau eksponensial. Nah, kita lihat
Karena variabel yang kita punya adalah jumlah tiket yang terjual, maka distribusi yang lebih cocok adalah distribusi Poisson untuk kita gunakan, untuk kita modelkan dari data ini. Sementara itu, jika untuk distribusi eksponensial sendiri, umumnya digunakan untuk memodelkan interval waktu antar peristiwa. Jadi sekarang kita sudah punya dugaan bahwa data kita tidak mengikuti distribusi normal. Setelah tadi kita transformasikan juga masih belum mengikuti distribusi normal. Kita menduga bahwa data kita mengikuti sebuah distribusi lain, yaitu distribusi Poisson. Oke. Nah, kemudian kita akan memplot ya jumlah tiket yang terjual selama 2 tahun. Nah, dari 25 Agustus 2012 sampai tadi 2014. Nah, terlihat dari plot ini adanya peningkatan penjualan tiket yang signifikan dari tahun ke tahun. Dilihat dari hari pertama penjualan sampai terakhir ternyata mengalami kenaikan penjualan yang cukup signifikan. Oke, kemudian kita akan memodelkan variabel tadi, yaitu jumlah penjualan tiket, hanya dengan menggunakan satu faktor. Kita masih melihat contoh yang sederhana, yaitu menggunakan faktor usia atau age, di mana usia ini merupakan jumlah minggu yang terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2012. Misalkan, data yang saya punyai, jumlah penjualan tiket pada tanggal misalkan 30 Maret 2013. Nah, age-nya itu atau usianya dihitung berapa minggu dari tanggal 25 Agustus 2012. Jadi nanti dari 30 Maret 2013 akan dikurangi sampai 25 Agustus 2012. Nah, itu ada berapa minggu. Itu adalah faktor yang akan kita gunakan. Nah, sebagai variabel prediktornya. Sementara itu, variabel responnya tadi kita akan mencari prediksi untuk jumlah penjualan tiket. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke R, kita lihat dulu. Ketika kita mengetahui bahwa model tersebut atau dari data kita mengikuti sebuah distribusi Poisson, kita dapat memodelkannya menggunakan regresi Poisson dengan parameternya adalah theta di sini, dan vektor inputnya yang tadi berkaitan dengan variabel prediktornya adalah X, maka rata-rata prediksi distribusi Poisson yang berkaitan dengan itu diberikan oleh di sini ekspektasi dari Y. Nah, ini sama dengan E pangkat theta aksen. Theta di sini adalah transpose dikalikan dengan X. Kemudian, maka jika diketahui adalah Y-nya adalah pengamatan independen dengan nilai yang bersesuaian dengan nilai XI, maka theta, nilai parameter kita dapat diestimasi menggunakan metode MLE. Sampai di sini dulu, kemudian kita akan breakdown dulu di sini. Nah, ya saya tuliskan di sini. Tadi kita tahu E dari Y adalah eksponensial dari theta aksen dikalikan dengan X. Nah, kemudian kita ingin melihat rata-rata dari distribusi Poisson yang akan kita prediksi. Kita tahu rata-rata dari distribusi Poisson adalah kita nyatakan dengan lambda. Maka lambda sini sama dengan E. Nah, theta di sini seperti kita tahu, nih, theta aksennya adalah seperti pada regresi biasa, kita punya theta 0. Maksud saya
keseluruhan dari ini ya. Dikalikan X sama dengan theta 0 plus theta 1 X. Seperti pada regresi biasa, kita punya A atau beta 0 plus beta 1X. Nah, di sini parameter untuk regresi biasa adalah beta 0 dan beta 1. Sedangkan untuk distribusi Poisson kita sesuaikan. Parameternya adalah theta. Maka di sini kita bisa tuliskan E-nya adalah theta 0 plus theta 1X. Oke. Di sini kita punya rata-rata dari distribusi Poisson-nya. Kemudian kita tahu juga PDF dari distribusi Poisson. PDF yang kita punya dari distribusi Poisson, saya tuliskan P saja di sini, adalah lambda pangkat Y pangkat min lambda per Y faktorial. Kemudian kita ubah tadi, lambdanya kita punya E pangkat theta 0 plus theta 1X kita kalikan dengan Y masih kita kalikan dengan Y, kemudian E pangkat min lambda, berarti lambda kita diganti min E pangkat theta 0 plus theta 1X, kemudian dibagi dengan Y faktorial. Nah, di sini langkah pertama, seperti biasa, kita akan mencari fungsi sini likelihood-nya. Nah, L adalah perkalian I dari 1 sampai N dari ini E theta 0 plus theta 1XI dikalikan YI dikalikan E pangkat min E theta 0 plus theta 1XI per di sini YI faktorial. Oke. Kemudian langkah kedua adalah kita mencari fungsi log likelihood. Kita logkan dari fungsi likelihood ini. Sehingga diperoleh, ini saya tuliskan dulu, log dari L sama dengan, seperti kemarin, ini saya langsung saja tuliskan, kita punya di sini adalah sigma YI dikalikan theta 0 plus theta 1 dikalikan dengan X. Oh maaf, ini enggak. XI dikurangi E pangkat theta 0 plus theta 1XI dikurangi log dari YI faktorial. Oke. Nah, karena tujuan kita akan mengestimasi parameter theta, maka dari fungsi log likelihood ini yang melekat parameter theta-nya adalah di sini dan di sini. Sehingga ini bisa kita abaikan. Yang secara sederhana kita bisa tuliskan adalah YI
dikalikan theta 0 plus theta 1 XI dikurangi theta 0 plus theta 1 XI. Nah, ini adalah fungsi log likelihood kita yang nanti akan kita inputkan di R-nya. Oke, sampai sini. Caranya masih sama seperti pada video sebelumnya. Sekarang kita coba lihat ke R-nya. Kita buka R-nya. Nah, di sini sudah saya tuliskan dulu. Package yang kita butuhkan di sini ada dplyr, ggplot2, caret, terus ada model matrix dan stats 4. Nah, yang pertama adalah kita load dulu data kita. Ini saya berikan nama X. Oh, ini saya run dulu di sini. Kemudian saya panggil data kita, dataset kita. Nah, terlihat pada tanggal 25 Agustus 2012 pada jam ke 00 jumlah tiket yang terjual sebanyak 8 dan seterusnya. Di sini kurang lebih ada 18.000 baris. Nah, oke. Kemudian sebelum kita lanjut pada tadi estimasi parameter menggunakan MLE, kita terlebih dahulu akan mengubah dari dataset kita, karena tadi kita punya variabel faktornya adalah variabel usia atau age, yang mana adalah merupakan jumlah minggu yang terhitung dari tanggal 25 Agustus 2012, maka di sini kita akan sedikit mengubah dari dataset kita. Nah, di sini saya menggunakan objek atau function ya, bernama format file di sini. Yang pertama, di sini kita akan mengubah sebagai karakter dulu. Dari file 1 ini file satunya adalah file, itu yang tadi X kita. Nah, kita ambil yang date time-nya, kita akan ubah sebagai karakter. Sini, date time ini. Kita ubah sebagai karakter. Nah, selanjutnya kita akan mengubah dari file yang tadi, saya akan breakdown atau saya tambahkan variabel baru. Di sini, dari date time, pada karakter, kita akan mengambil, kita beri nama tdate di sini. Kita mengambil karakter 1 sampai 10. Kita coba lihat. Nah, di sini karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita akan mengambil yang ini saja. Nah, makanya di sini perintahnya substr dari variabel saya adalah datetime. Kita ambil karakternya dari karakter 1 sampai 10. Kemudian saya berikan nama variabel baru adalah tdate. Kemudian untuk the hours, saya mengambilnya dari variabel datetime, saya ambil karakter ke-12 dan 13. Nah, di sini tadi 10 sampai sini, 11 spasinya 12, 13, berarti di sini jumlah jamnya. Yang ini dan ini. Di sini, oke. Nah, setelah itu, yang tadi variabel baru kita, the hours ini, THR ini, kemudian kita ubah, kita convertkan sebagai faktor. Karena tadi, seperti yang kita tahu, tujuan kita di awal, ingin memprediksi jumlah penjualan tiket yang dipengaruhi oleh faktor jam tadi, usia atau age yang dihitungnya adalah dari jam dulu. Oke, setelah itu kita akan menemukan atau mencari weekday dari date kita. Nah, tadi di sini awalan kita adalah tanggal 25 Agustus 2012. Nah, formatnya tadi adalah ada date, yang pertama adalah tanggal, kemudian
bulan, dan tahun di sini. Kita ubah lagi. Kita akan mencari weekday-nya menggunakan perintah weekdays di sini. Kita akan mencari yang mana yang weekdays dari data kita. Oke, kemudian kita mencari variabel age. Nah, variabel age seperti yang saya jelaskan tadi, dihitung dari tanggal awal penjualan tiket. Makanya di sini kita menggunakan differencing time, diff time di sini. Jadi misalkan kayak tadi, tanggal 30 Maret 2013, itu ada berapa minggu dari tanggal 25 Agustus 2012. Nah, di sini berarti DT kita ini 25 Agustus 2012, kemudian akan dikurangi dengan tanggal kita. Misalkan di sini. Misalkan saya lihat, misalkan ini. Oke lah, 31 Agustus 2012. Itu ada berapa minggu dari tanggal 25 Agustus 2012. Oleh karena itu di sini karena ini yang ini 25 Agustus 2012 dikurangi dari data atau tanggal-tanggal setelahnya, maka di sini diberikan tanda negatif. Bisa juga tidak perlu diberikan tanda negatif, tapi di sini kita tuliskan yang ininya dulu, tanggalnya baru dikurangi dari date awal kita. Nah, kemudian kita akan mencari unitnya di sini adalah weeks. Kemudian kita akan mencari months-nya. Nah, kita sama menggunakan perintah months di sini. Kalau tadi weekday kita menggunakan perintah weekdays, ini months di sini. Jadi formatnya adalah tanggal, bulan, tahun. Kemudian kita mencari harinya dari data kita tadi, date yang ini tadi kita sudah tahu. Kita hanya ambil yang 10 karakter pertama di sini, tanggalnya adalah karakter pertama dan kedua. Makanya di sini kita ambilnya karakter pertama dan kedua. Oke. Kita sudah menginputkan variabel baru di sana. Ada tambahan variabel age, variabel month, kemudian ada variabel day. Kemudian kita akan ubah lagi. Yang weekday tadi kita ubah menjadi faktor, kemudian yang month juga faktor, day-nya faktor, kemudian age-nya adalah numerik, ada berapa minggu, jumlah minggu. Kemudian kita akan meremove kolom-kolom yang tidak kita perlukan. Nah, kita coba run dulu. Nah, kita run. Nah, ini saya berikan nama objeknya Y. Kita bisa melihat. Nah, di sini. Tadi jam pertama, harinya adalah hari Sabtu, age-nya adalah 0, karena tadi jam ke-0, berarti dari tanggal 25 Agustus 2012, jam ke-0, maka ya tadi age-nya kan dihitungnya dari tanggal saat itu dikurangi tanggal awal kita 25 Agustus 2012, maka di sini usia atau jumlah minggu adalah 0, kemudian ternyata bulannya adalah Agustus, harinya atau tanggalnya tanggal 25, dan jumlah tiket yang terjual adalah 8. Nah, kita bisa lihat di sini misalkan jam ke-9 pada hari Thursday ternyata diperoleh jumlah minggunya sebesar atau sebanyak 45, sekian. Nah, ternyata itu ada di bulan Juli tanggal 11 dengan jumlah penjualan tiketnya sebesar atau sebanyak 68. Oke, sampai sini. Nah, ini kemudian saya plot tadi histogram saya di awal. Ini yang tadi tidak mengikuti distribusi normal. Nah, kemudian tadi yang ini digunakan untuk, kita coba lagi view X. Nah, ini harusnya ini di awal tadi kita akan gunakan untuk memplot tadi data kita. Nah, ini harusnya di awal. Nah, yang tadi ini.
data kita. Ternyata mengalami kenaikan setiap waktunya. Ini harusnya tadi di awal ya yang ini. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membagi atau mempartisi data kita untuk data training dan testing. Yang tadi untuk data trainingnya saya berikan objek IDX sebesar 25% dari dataset kita di sini. Nah, yang ini. Udah, setelah itu kita masuk ke MLE-nya. Seperti biasa, ini saya berikan nama negative log likelihood NLL dengan parameternya tadi ada theta 0 dan theta 1. Kemudian X-nya tadi kita tahu ya, dari data kita, dataset kita yang tadi saya sudah beri nama Y, kita X-nya adalah faktor dari usia ini, age. Nah, ini. Oh, maaf, untuk yang IDX ini ternyata untuk di sini untuk data testing sebesar 25% dari data kita. Makanya di sini untuk variabel X kita ambil yang age, tetapi bukan yang 25% itu. Jadi sisanya 75%-nya. Untuk Y-nya juga sama, Y-nya adalah jumlah penjualan tiket. Nah, lambda kita seperti yang tadi, yang sudah kita breakdown ini, lambdanya adalah E pangkat theta 0 plus theta 1X ya di sini ya. Saya tuliskan begini aja. Kali theta 1 kali X. Kemudian tadi fungsi log likelihood-nya adalah, ingat ya kita negatifkan, negatif dari sum Y dikalikan log dari lambda dikurangi lambda. Oke, kita run dulu di sini. Ini sama persis seperti pada video sebelumnya. Nah, oke, kemudian kita mencari estimasi dari parameternya. Nah, di sini menggunakan perintah MLE tadi ya, dengan package-nya adalah stats4 tadi. Nah, minus log-nya adalah NLL kita dengan starting atau initial value-nya untuk theta 0-nya adalah 2 dan theta 1-nya adalah 0. Nah, ini. Nah, ternyata kita dapat theta 0 topinya atau estimasi untuk theta 0 sebesar 2,6 dan theta 1 topi estimasi untuk theta 1 sebesar 0,03. Nah, oke, setelah itu kita ingin tahu, kita ingin memprediksi dari hasil parameter yang sudah kita peroleh di sini, maka kita akan memprediksi dari data kita tadi, maka kita ambil tadi rumusnya adalah E pangkat theta 0. Nah, di sini saya ambil yang koefisien S-nya yang ambil yang theta 0 ini. Kemudian ini perintah untuk mengambil theta 0 topi. Yang ini, kemudian ditambah tadi adalah kita X-nya adalah yang ini. Ini untuk tesnya ya. Tadi kan kita sudah dapat estimasinya untuk yang dari data training kita. Kemudian dikalikan dengan theta 1 yang ini 0,03 sekian. Sudah kita run, maka kita bisa panggil pred TS-nya. Nah, ini adalah sebanyak 25% dari dataset kita. Ini prediksi-prediksi jumlah penjualan tiketnya. Kemudian kita bisa mencari nilai RMSE karena tadi kita sudah mempartisi jadi 75% untuk running, 25% untuk testing. Nah, kita akan cari yang ini tadi RMSE-nya. Kita bandingkan dari data real kita tadi dibandingkan dengan data prediksi kita, diperoleh RMSE-nya sebesar 86,95 sekian. Ini menggunakan distribusi Poisson. Nah, lalu bagaimana jika kita tetap memaksakan menggunakan distribusi normal yang tadi? Kita perintahnya kita seperti biasa linear model di sini. Oh, saya menggunakan tadi transformasi log ya. Log dari count
count tadi, jumlah penjualan tiket, berdasarkan atau yang dipengaruhi oleh faktor usia atau age. Datanya saya adalah data Y yang tanpa IDX, berarti data training saya yang 75%. Nah ini, oke. Mungkin bisa kita panggil. Nah, di sini diperoleh interceptnya untuk theta 0-nya 1,9, theta 1-nya 0,04. Nah, kemudian kita prediksi, kita cari RMSE-nya. Ternyata diperoleh nilai RMSE yang lebih tinggi dibandingkan tadi kita menggunakan distribusi Poisson. Nah, jadi ketika kita mempunyai sebuah data, kita mempunyai suatu studi kasus, kita yang langkah pertama adalah kita cek distribusi yang mengikuti data tersebut. Ternyata jika distribusi, memang kita tahu ya bahwa distribusi normal adalah distribusi seperti distribusi default dan paling banyak digunakan. Tetapi kita akan memperoleh hasil yang lebih baik ketika kita menggunakan distribusi yang mengikuti dari data kita sendiri data itu sendiri. Kemudian setelah itu, bagaimana cara mengestimasi parameternya? Nah, salah satunya tadi menggunakan metode MLE. Jadi, yang tadi ya langkah pertama, kita mempunyai sebuah dataset. Kita ingin tahu atau ingin melakukan prediksi itu tadi. Nah, yang langkah pertama adalah kita plot ya, kita bisa memplot histogram dan density-nya. Ternyata jika terlihat tidak mengikuti distribusi normal, tidak simetris, tidak membentuk lonceng, maka dan setelah kita lakukan transformasi, baik itu transformasi logaritma, kemudian ada square root atau inverse, tetap tidak mengikuti distribusi normal, maka sebaiknya tidak kita paksakan menggunakan model linear. Karena model linear kita kan tadi asumsinya dia mengikuti distribusi normal. Kita bisa duga tadi untuk distribusi Poisson, ciri-cirinya seperti apa, tadi sudah dijelaskan di depan. Misalkan tadi kita mengikuti distribusi Poisson kan, tadi kita breakdown dulu rumusnya, kita akan mencari nilai estimasi parameternya menggunakan metode MLE. Gitu. Jadi tidak masalah ketika data kita tidak mengikuti sebuah distribusi normal. Tidak apa-apa. Kita tidak harus paksakan menggunakan linear model. Kita bisa mempunyai opsi untuk memodelkannya dengan distribusi lain. Oke, demikian video kali ini tentang aplikasi dari estimasi parameter menggunakan metode MLE. Semoga dapat lebih jelas tentang bagaimana MLE ini bekerja dari sebuah studi kasus. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan meninggalkan komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.